Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Dwitari dari jurusan Sistem Informasi. Salam berbahagia untuk kita semua. Yang saya hormati, tutor pembimbing dan juga teman-teman UT sekalian. Pada video kali ini saya akan memaparkan gagasan mengenai COVID-19 yang mengakibatkan perubahan besar dalam sektor pendidikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan juga rahmatnya. Tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang menerang seperti saat ini. Kita ketahui bersama, COVID-19 merupakan wabah penyakit yang telah merambah sejak awal tahun 2019. Awalnya, COVID-19 bermula pada laporan pertama wabah COVID-19 yang berasal dari sekelompok kasus pneumonia manusia di kota Wuhan, Cina sejak akhir Desember 2019 lalu. Tanggal paling awal timbulnya kasus ini yaitu pada tanggal 1 Desember 2019. Gejala dari pasien COVID-19 ini sendiri meliputi demam, batuk kering, dan dispnea. Awalnya penyakit ini disebut pneumonia Wuhan oleh pers karena gejalanya yang serupa. Namun hasil sekuensi genom menunjukkan bahwa agen penyebabnya adalah coronavirus baru. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk sementara menangani virus baru 2019 sehingga tercetuslah nama COVID-19 pada tanggal 12 Februari 2020 lalu. COVID-19 sendiri merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Sudah hampir 2 tahun stay at home atau tinggal di rumah dan work from home, bekerja dari rumah, serta learning bagi mahasiswa sesuai dengan program pemerintah untuk memutus rantai pandemi COVID-19 yang sangat mematikan jika sudah terpapar COVID tersebut. Adapun akibat dari pandemi COVID-19 ini menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia salah satunya dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan physical distancing, yaitu himbauan untuk menjaga jarak di antar masyarakat, menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Upaya tersebut ditunjukkan kepada masyarakat agar dapat dilakukan untuk memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Salah satu dampak pandemi COVID-19 menerpa di bidang pendidikan. Sejak ditetapkan sebagai bencana nasional, pemerintah Indonesia melalui Menteri Pendidikan Nasional membuat kebijakan pendidikan melalui tatap muka sebagai pembelajaran di rumah. Artinya, kegiatan belajar mengajar yang biasanya dilakukan di sekolah menjadi di rumah. Sistem inilah yang banyak dijumpai hingga saat ini. Perubahan kebijakan pembelajaran online tentunya mengikuti perkembangan teknologi yang berkembang pesat. Penggunaan teknologi juga banyak mengalami masalah. Banyak faktor yang menghambat pendidikan daring ini seperti akses informasi yang terkendala oleh sinyal yang menyebabkan lambatnya dalam mengakses informasi. Siswa terkadang terkendala dengan informasi akibat sinyal yang kurang memadai. Akibatnya mereka terlambat dalam mengumpul suatu tugas yang diberikan oleh guru. Belum lagi bagi guru yang memeriksa banyak tugas yang diberikan kepada siswa, membuat ruang penyimpanan gadget semakin terbatas. Penerapan pembelajaran online juga membuat pendidik berpikir kembali mengenai model dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian harus mengubah model pembelajaran tersebut. Dampak wabah COVID-19 ini juga dapat mempengaruhi dan menurunkan mental para siswa. Karena pada saat pandemi ini berlangsung, peserta didik diwajibkan untuk tetap di rumah saja tanpa batas waktu yang ditentukan, sehingga membuat para siswa akan kehilangan waktu dan kesempatan untuk berinteraksi sesama teman dan dapat mengurangi interaksi sosialnya. Pelaksanaan daring yang telah dilakukan kebanyakan berjalan dengan lancar, namun dirasakan sebagian besar dosen dan mahasiswa kurang ideal dibandingkan pembelajaran tatap muka secara konvensional di ruang perkuliahan kampus. Komunikasi yang kurang lancar dikarenakan jaringan yang kurang stabil dan spesifikasi media yang digunakan menyebabkan materi menjadi sulit diterima dan dipahami.
terutama mata kuliah yang berbasis praktikum. Hasil pembelajaran daring mahasiswa pada pembelajaran daring dinilai cukup bervariasi, mulai dari kurang memuaskan, cukup, hingga baik. Sebenarnya walaupun banyak sekali keluhan saat belajar online, tetapi di sisi lain ada juga dampak positif yang dapat dilihat dari pembelajaran daring ini. Salah satunya adalah hemat waktu. Selain itu, dengan adanya pembelajaran daring, banyak aplikasi pembelajaran yang meningkatkan kualitasnya, membuat mereka dapat mengetahui media online yang dapat menunjukkan berbagai pengganti pembelajaran di kelas secara langsung, tanpa mengurangi kualitas materi pembelajaran dan target pencapaian dalam pembelajaran. Adapun berbagai media online yang digunakan saat daring yaitu e-learning, Zoom, Google Meet, WhatsApp, Classroom, dan YouTube. Dengan menggunakan media online tersebut, maka secara tidak langsung kemampuan menggunakan serta mengakses teknologi semakin dikuasai oleh siswa maupun guru. Nah teman-teman, itulah pemaparan saya mengenai COVID-19 yang mengakibatkan perubahan besar dalam sektor pendidikan. Jika teman-teman punya tanggapan atau opini, boleh tulis di kolom komentar di bawah atau melalui forum diskusi. Terima kasih.